Oke, kali ini kita akan mencoba untuk membuat shelter untuk burayak. Ya, bentuknya kayak gini ya, cantik ya. Cerita Lobsterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini burayak-burayaknya sudah kembali terlahir terlahir ke dunia ya. Sudah ada yang lahir di sini ya. Ada beberapa yang turun gendong. Kemudian ada juga yang sudah 2 pekan usianya, dan di sana lagi yang satu ya. Nah, karena saya kekurangan tempat shelter untuk burayak, makanya kali ini saya akan mencoba membuat shelter ya, khusus untuk burayak ya. Seperti yang dilihat, ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 yang sudah saya buat. Masih ada sekitar 4. Saya ambil dari pipa-pipa sisa ya, pipa-pipa sisa, pipa PVC ya. Bentuknya gepeng. Bagaimana cara buatnya? Sebentar kita coba tutorialkan ya. Nah, untuk pembuatannya sendiri sangat mudah ya. Kita hanya butuh pipa PVC ya. Pipa PVC 2 inci ya, yang 2 inci seperti ini. Ini dipotong kurang lebih sekitar 5 sampai 10 cm lah, supaya bisa tegak. Sebenarnya sih lebih kecil juga tidak masalah, karena kan ini hanya untuk burayak, tapi supaya lebih kokoh saja, lebih mudah saja untuk berdiri, makanya kita kasih cukup 10 cm. 5 sampai 7 cm lah, 5 sampai 7 cm ini, tidak sampai 10 cm ya. Nah, kemudian pipanya itu, ini saya kebetulan sisa-sisa dari shelter yang indukan kemarin ya, sisanya masih ada, alhamdulillah ya, saya pakai itu saja daripada tidak terpakai. Yang 2 inci. Nah, kemudian dipanaskan ya, dipanaskan di api kecil saja, cukup di api kecil, lalu dibuat gepeng sedikit ya, dibuat gepeng supaya apa? Supaya dia jadinya lebih enak lah, walaupun dia berdiri sendiri ya, tidak perlu pakai temannya. Kalau kayak gini kan, dalam kondisi bundar begini kan, itu pasti akan sangat mudah untuk tergulung-gulung ya, akan mudah terombang-ambing lah kalau misalkan ada arus atau apa ya. Nah, jadi lebih nyaman untuk dipakai ya. Kemudian yang bisa memuat ini saya sampai 24 ya, 24 pipet di dalamnya. Yang bisa memuat itu pipet yang besar ya. Jadi saya pakainya itu pipet boba. Pipet boba yang besar ya. Bisa juga teman-teman pakainya pipet yang kecil ya, bisa juga. Cuman saya kenapa senangnya pakai yang pipet boba, karena apa? Bisa buat burayaknya itu sampai usia 2 bulan lah, sampai usia 2 bulan, sampai 1 inci, mungkin 1 inci, 2 inci pun kadang masuk ya. 1 inci lah, 1 inci ya. Tapi yang jelasnya bertahan lah sampai 2 bulan ya, saya sudah coba ya, dan bertahan sampai 2 bulan ya. Dan ini saya beli kurang lebih sekitar 11 atau 12 ribu ya, di kota Makassar. Kemudian kita butuh cutter juga ya untuk memotong ya, atau mungkin teman-teman punya cara lain untuk memotong, bisa. Jadi kita langsung praktekkan saja untuk pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya sendiri, ini kan sudah dipotong-potong ya, sekitar 5 sampai 7 cm, kemudian 5 cm atau sampai 7 cm, lalu dipipihkan ya, dipanaskan secukupnya saja, karena ini yang pakai pipa PVC D2 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli murah, ini 35.000, ini sudah dapat 1 batang atau 4 meter ya. Jadi D2
Ini gampang gampang sobek karena dia memang tipis, tapi kan untuk shelter lobster ya bolehlah. Kemudian dia harganya 35.000. Jadi teman-teman panaskan sedikit sebentar saja, lalu teman-teman, nah kalau kurang sempurna panasnya itu seperti ini dia ya, jadi kurang bagus. Dan nah ini paling bagus nih, ini enak nih dipakai ya. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan pipetnya. Tadi muatnya sih cuman sekitar 24 ya, saya coba paksakan sampai 25 supaya pas ya, bisa dihitung 25, 50, 100 ya. Tapi ternyata agak ini juga ya, kita samakan, ambil yang runcingnya itu bagian atas, yang tumpulnya di bagian bawah ya, supaya lebih ini. Tapi pokoknya secukupnya lah, bagaimana caranya supaya bisa masuk semua. Ini sambil saya susun juga ya, cukup, ini sudah cukup ketat ya. Nah ini sudah ada yang gepeng ya, ini. Waduh, atur saja seperti ini. Nah jadinya seperti ini ya, jadinya lebih rapi ya, lebih enak lah untuk dilihat ya, lebih nyaman juga buat lobsternya. Supaya lebih mudah itu kita langsung juga masukkan lagi yang satu, jadi dia tidak goyang ya, pada saat kita potong dia tidak akan goyang ya. Jangan di skip ya, jadi sudah bisa langsung jadi dua ya. Nah kemudian kita potong ya, kita langsung saja. Nah dari ujung, pokoknya yang berbatasan dengan pipanya kita potong pelan-pelan saja ya, karena kalau terlalu kencang juga biasanya tidak terlalu bagus. Kalau cutternya bagus, cutternya baru, itu enak sebenarnya, mudah ya. Ini karena cutternya sudah agak lama, sudah terpakai ya, ini kurang inilah, tapi overall masih bagus lah untuk dipakai ya. Nah jadi kan udah nice nih, udah rata ya, seperti itu cara pembuatannya. Nah kemudian yang satunya masih terikat, nah kita tutupi saja, kita tinggal ratakan kembali, baru nanti kita potong-potong ya. Sama juga seperti yang tadi ya, kita buatkan dulu supaya tidak terlalu goyang ya, makanya kita tutupkan lagi. Nah seperti ini ya, kita ulangi lagi ya pemotongannya. Oke, sudah selesai ya, jadi enak ya, rapi, kemudian lebih banyak juga memuat, dan burayak juga mudah-mudahan menjadi tenang ya, menjadi senang ya. Nah ini sisa sedikit, ini otomatis ya, berarti tidak bisa lagi ditambahkan ya, kita tinggal potong saja. Sebelumnya kita ratakan dulu, baru kita potong-potong kembali. Alhamdulillah selesai ya. Jadi ini dia sudah selesai. Ini sudah anggaplah 20 lah dalam satu tempat shelter seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada satu sih sebenarnya, sebentar saya lanjutkan. Nah ini kali 10 berarti sudah 200 lobster yang bisa ditampung ya dalam 10 tempat seperti ini. Jadi ya lumayan lah
cukup hemat dan juga bisa membuat nyaman ya untuk lobster kita. Oke, itu saja ya untuk tutorial pembuatan shelter untuk burayak ya. Teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen dan juga subscribe ya, buat kami menjadi lebih semangat lagi untuk menampilkan story-story, cerita-cerita lobsterku yang kira-kira bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentuknya kayak gini ya, cantik ya. Oke, nih mantap, pipih dan gampang untuk duduk tanpa harus bergantung sama shelter yang lain.